Kegagalan itu pasti ada. Kegagalan saya adalah di saat saya masuk di salah satu toko. Saya sudah bawa sampel untuk tester, akhirnya saya nggak bisa masuk. Itu kegagalan bagi saya untuk di bidang marketnya, pemasarannya. Kegagalan di produk adalah yang saya sampaikan pertama. Saya nggak tahu apa-apa, background saya otomotif, saya nggak ada suka namanya di tata boga dan lain sebagainya. Karena keadaan tidak ada yang tidak mungkin untuk saya. Kalau bikin kue sih sebenarnya sudah lama ya Mbak ya. Lamanya itu berawal dari orang tua saya. Terus ibu saya khususnya. Setelah ibu saya sakit, digantikan sama bapak saya sih tidak terpikir untuk bisa meneruskan. Pada waktu bapak saya masih hidup, 2 tahun yang lalu, memang pernah beliau untuk menyarankan, ntar kalau misalkan aku nggak ada, aku siap lagi nih yang meneruskan. Cuma aku pernah coba waktu itu. Aku ngerasa, ovennya panas. Aduh ini berat. Ini terlalu jadul. Aku memasarkannya gimana ya? Gengsi sih ada pada saat itu berkata, karena ini kuenya kue tradisional banget kan. Dan semua yang dipakai itu adalah sangat tradisional sekali. Tidak ada yang menggunakan elektronik. Semuanya manual, benar-benar manual. Akhirnya pada saat itu aku memutuskan, nggak mungkin aku Pak bisa. Nah, seiring waktu, aku break di pekerjaan. Seiring waktu juga bapak sakit dan akhirnya bapak meninggal 2 tahun yang lalu. Aku berpikir, sayang ini kalau aku nggak terusin. Tidak munafik, pada saat itu juga aku butuh pekerjaan dan aku harus menghasilkan uang. Bagaimana? Kenapa enggak aku harus lakukan ini? Ini udah ada, marketnya udah ada, tinggal aku dalamin aja lagi. Yes, akhirnya 40 hari setelah bapak nggak ada, aku coba dengan data yang sudah ada. Akhirnya aku kembangkan. Ya, kalau pertama gagal sih ya gagal ya. Beda kan, tangan yang udah pernah pegang resep sama yang belum. Walaupun kita sudah menguasain semuanya, tapi kita tidak pernah langsung terjun mempraktekkannya. Akhirnya, pertama, jadi quaker, bukan kue sapi. Jadi quaker. Udah kelamaan, seiring waktu, sempat nggak bagus cetakannya, sempat nggak bagus bentuknya dan lain sebagainya. Akhirnya seiring waktu, karena terbiasa ya, akhirnya udah sempurna seperti bapak punya. Sebenarnya lagi dari istrinya opa saya, gitu, nenek saya. Di sini antara opa dan nenek ya, karena kebetulan saya punya bapak saya punya orang tua itu berasal dari Sulawesi Utara, tepatnya Sangir. Waktu itu ibu menjalankannya karena ibunya ikut organisasi yang dimana di bawah naungan Perindak, Dinas Perindustrian dan Koperasi Perdagangan ya, Perindakop. Itu bukan hanya sapi. Pada waktu itu adalah kenapa ada nama yang namanya UKM Lidah Buaya. Jadi UKM Lidah Buaya itu bukan hanya sapi. Sebenarnya di dalam UKM Lidah Buaya itu ada koperasi, ada posyandu, ada kerajinan manik dan lain sebagainya, termasuk kue-kue tradisional. Nah setelah itu, jadi ibu saya nggak fokus nih di sapi, fokusnya ke apa ya kak ya namanya ya, lebih ke UMKM ya. UMKM yang mana beliau membawahi semua pengrajin. Jadi beliau adalah ketua UKM Lidah Buaya. Makanya namanya kue sapi. Ibu ini UKM Lidah Buaya, yang mana yang seperti saya bilang tadi, ada koperasi, simpan pinjam, ada posyandu, ada pengrajin manik, dan kue-kue tradisional. Kebetulan kan backgroundku marketing ya kak. Aku di marketing khususnya untuk di satu brand otomotif. Aku udah terlalu lama di sana, adalah 13 tahun di sana, dan ada lagi sebelum-sebelumnya. Jadi aku berusaha, ini kue sangat jadul ya, bahasa sekarang jadul ya. Ini supaya bisa seperti kue yang modern juga, yang tidak ketinggalan zaman, aku harus bagaimana? Akhirnya aku berusaha untuk memberikan varian sih, kalau rasa aku nggak mungkin bisa kasih varian rasa, tapi varian topping ya, seperti mungkin aku kasih di atasnya
keju, aku kasih seres, aku kasih koko chip, aku kasih gula halus dan lain sebagainya. Terus selain itu aku juga berpikir, dulu kemasannya di plastik ya Kak ya, plastik udah gitu gede, jadul banget lah pokoknya. Aku berpikir nggak bisa ini harus nggak bisa kalau begitu terus. Akhirnya aku coba, aku terinovasi dengan kerupuk yang kecil. Cobalah menggunakan cetakan yang kecil dan coba kemasannya diganti dengan mika. Akhirnya terbentuklah seperti ini. Terus aku kasih stiker, bagaimana membuat stiker itu supaya tertarik dan kesan elegannya ada, tidak terkesan kue-kue jadul kayak gitu. Ini. Terus aku berusaha lagi untuk terus biar semakin bagus. Apa sih? Paling tidak aku di packaging ya Kak ya. Iya, di kemasan. Akhirnya timbul pemikiranku, coba aku pakai standing pots. Kenapa aku pakai standing pots? Yaitu tujuannya untuk kalau yang pakai beginian Kak, harus buka plastiknya lagi. Ada staples, sementara di dinas kesehatan kan pasti nggak boleh dong pakai staples. Akhirnya, tapi ini kita nggak bisa tinggalin karena ada marketnya sendiri. Akhirnya, coba aku pakai standing pots ya yang seperti ini. Keunggulannya satu, elegan ya Kak. Kedua, kalau misalkan habis dimakan kan kita bisa tutup kembali. Semuanya terjangkau dan higienis. Dan ini juga disukain di kalangan teman-teman saya yang untuk oleh-oleh. Katanya bagus sih, nggak jadul kayak gitu. Ya, sementara ini hanya aku untuk pembaharuannya hanya di packaging Kak. Tapi kalau ada namanya special edition ya, aku menyebutnya yaitu di saat-saat momen lebaran. Di saat momen lebaran itu memang aku agak sepi. Karena orang fokus ke kue lebaran. Nah, gimana nih supaya aku bisa sama seperti cooker? Akhirnya aku menemukan lagi, timbul lagi apa namanya? Ide. Coba ya, aku buat cetakannya yang seperti cooker. Akhirnya aku buat seperti cooker, aku kemas di toples. Aku nggak buat sih Kak. Memang ada sasar lebaran. Aku kemas di toples, terus ada yang bentuk love, ada yang bentuk bunga, dan alhamdulillah itu diterima dengan konsumenku yang biasanya kalau misalkan hari biasa ya, hari lebaran, mereka nggak mau yang kemasan begini. Dengan aku buat begitu, aku kemas di toples, aku bikin topping dan lain sebagainya, ya alhamdulillah marketnya juga sama seperti market aku biasa aku produksi kayak gitu. Masing-masing produksi pasti punya khas masing-masing ya Kak, dan punya resep masing-masing. Ela sapi ini bermacam-macam resep. Ada yang menggunakan santan dan ada yang menggunakan telur, ada yang menggunakan minyak. Kebetulan karena ini kue turun menurun dan ini kue adalah penghasilan kami satu keluarga. Di keluarga kami tidak menggunakan santan dan tidak menggunakan telur. Di keluarga kami hanya menggunakan minyak goreng, tepung dan gula aren. Sedikit dikasih soda. Itu aja. Kalau untuk pemasarannya saat ini, kebetulan waktu zamannya orang tua saya kan cuma satu toko ya, yaitu UKM Center. Semenjak saya pegang, saya berusaha untuk masuk ke retail ya bahasanya sekarang ya. Seperti mungkin toko-toko, bukan Kak, retail itu mungkin bahasanya seperti market ya, supermarket gitu ya. Jadi alhamdulillah toko saya kurang lebihnya sekarang udah 13 toko selama saya pegang ini 2 tahun kurang lebihnya. Oh, sangat masuk Kak. Media itu sangat masuk, sosial media sangat masuk seperti Facebook, IG, dan status mungkin di WA. Jadi dulu mungkin saya yang kenal saya biasanya saya status yang udah bukan jualan ya. Sekarang sudah nggak ada lagi tuh status yang galau dan lain sebagainya, statusnya adalah jualan. Dan kebetulan masuk 2 bulan ini, alhamdulillah saya dapat rezeki, saya bisa buat toko kecil-kecilan di depan rumah untuk toko oleh-oleh khas cemilan Samarinda. Dipajang, salah satunya ini dipajang. Jadi, tapi saya membawa nama dengan Dapur Dede. Kenapa Dapur Dede? Karena
Di situ macam-macam Kak. Selain ada cemilan khas Samarinda, saya juga ada ke bakery seperti roti sisir, roti abon, puding, mihun tampa, dan lain sebagainya. Jadi saya menyebutnya dengan Dapur Dede. Dan alhamdulillah semua produksi yang ada di Dapur Dede semuanya sudah berlabel halal dan punya NIB. Kegagalan itu pasti ada. Kegagalan saya adalah di saat saya masuk di salah satu toko. Saya sudah bawa sampel untuk tester, akhirnya saya nggak bisa masuk. Itu kegagalan bagi saya untuk di bidang marketnya, pemasarannya. Kegagalan di produk adalah yang saya sampaikan pertama. Saya nggak tahu apa-apa, background saya otomotif, saya nggak ada suka namanya di tata boga dan lain sebagainya. Karena keadaan tidak ada yang tidak mungkin untuk saya, dan bagaimana saya harus bisa menghasilkan penghasilan untuk diri saya, ya saya coba ya, yang saya bilang tadi, pertama saya coba jadinya kukernya tuh jadi kuker kayak gitu loh. Nah, iya, dan untuk kegagalan yang lainnya, alhamdulillah untuk sampai detik ini, Allah memberikan belum ada kegagalan sih Kak, maksudnya kegagalan yang sangat besar. Iya, kalau kerugian yang sangat besar itu belum ada, tapi kalau misalkan, oh di satu sisi mungkin kembali, ya itu pasti ada. Kalau untuk memberikan motivasi, tidak ada sih Kak, tidur tidak ada. Anak? Tidak ada. Ini hanya bentuk kecintaan saya kepada almarhum orang tua saya, khususnya kedua orang tua saya. Saya mencintai mereka luar biasa. Jadi saya pikir, saya harus ingat sama mereka apa? Ya inilah saya kembangkan usahanya. Dan selain itu juga memang saya membutuhkan ya. Jadi keduanya jalan. Ya mereka juga untuk khusus untuk memotivasi sih enggak ya Kak ya. Cuma untuk lebih mendukungnya iya. Aku nggak tahu antara motivasi atau mendukung itu apa beda atau sama. Dukungnya dalam hal apa? Mereka bantuin aku. Mereka ikut terjun langsung sama-sama aku untuk yuk kita mulai produksi, yuk kita mulai belajar, karena mama secara langsung belum pernah nih. Tapi kan kebetulan anak saya yang pertama cowok, itu dia selalu bantuin kakeknya. Jadi antara yang dia tahu dan saya tahu, saya campurkan lah. Khususnya untuk ibu-ibu, tidak ada yang tidak mungkin. Terus menjadi diri sendiri, terus untuk belajar memotivasi diri sendiri, karena apa? Keberhasilan kita dalam rumah tangga adalah tidak jauh adalah peran seorang ibu. Seorang ibu kita harus bisa semua. Bisa masak, bisa cari uang, dan bisa mengurus anak. Jadi pesan saya hanya satu, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya pasti bisa. Jujur dan semangat.